Assalamualaikum lur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, kembali lagi bersama saya Ayem. Pada video kali ini saya akan mendongeng salah satu cerita film India berjudul One Night Stand. Tapi sebelum kita masuk ke ulasan filmnya, terlebih dulu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kalian. Bang, kalau mau lihat full filmnya itu di mana sih? Nah, karena saya pengguna Android, jadi saya tuh selalu nontonnya di Feednow. Di aplikasi Feednow ini, kalian bisa nonton film secara gratis dan tanpa gangguan alias gak ada iklan sama sekali. Nyaman banget dah pokoknya. Koleksi film-film di sini tuh kualitasnya juga membuat mata kalian nyaman saat menonton. Dan ada banyak sekali film yang bisa kalian tonton sesuai genrenya. Kayak film yang bakal saya review kali ini nih, kalian cukup ketik aja judul filmnya di kolom pencarian. Terus kalian langsung aja deh klik filmnya. Selain kalian bisa nontonnya secara streaming, kalian juga bisa loh download dulu filmnya buat ditonton di lain waktu secara offline. Mantapnya di aplikasi Feednow ini, selain kalian bisa nonton filmnya secara gratis dan bisa di-download, kalian juga bisa loh nonton video YouTube, dengerin musik, baca-baca berita terkini. Pokoknya serbaguna dan lengkap banget dah aplikasi si Feednow ini. Jadi, buat kalian semua yang mau nonton full filmnya, langsung aja di Feednow. Saya taruh link downloadnya di deskripsi video. Jadi buat kalian para pengguna Android, yuk atuh langsung aja download aplikasi Feednow. कहते हैं हर 7 साल में इंसान की बॉडी सेल्स बदल जाते हैं। इसका मतलब इंसान पूरा का पूरा नया होता है। Film diawali dengan menampilkannya seorang pria bernama Urpil. Dia sendiri merupakan bos pemilik perusahaan sebuah event organizer yang sering menghandle event-event besar. Di suatu malam, ia menggelar acara fashion show di Phuket, Thailand. Namun di sana, dia tiba-tiba saja terpincut karena tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang tengah mengambil foto di acaranya tersebut. Keesokan harinya, Urpil yang sedang sarapan bersama teman-temannya, tiba-tiba saja dia ditantang untuk berkenalan dengan seorang wanita, yang mana dia akan memenangkan 5.000 rupiah jika dia berhasil berkenalan dengan wanita yang sedang duduk sendirian sambil nyenyok kameranya. Awalnya, Urpil menolak tantangan tersebut. Namun setelah dia melihat wanita itu yang ternyata merupakan wanita yang dilihatnya semalam, Urpil pun akhirnya menyetujui tantangan tersebut. Setelah itu, Urpil kemudian langsung menghampiri wanita itu dan langsung mengeluarkan semua jurus pemikatnya. Oh ya, untuk wanita ini bernama Ambar Kapur. Ternyata Ambar telah mendengar pembicaraan Urpil bersama teman-temannya barusan. Sehingga Ambar pun mengatakan dia akan bersedia berkenalan dengan si Urpil, asalkan uang taruhan tersebut harus dibagi dua dengannya. Sementara itu, Urpil pun menyetujuinya, dan bahkan dia pun rela untuk memberikan semua uang hasil taruhannya kepada si Ambar. Setelah itu, mereka pun akhirnya sama-sama sepakat dengan perjanjian tersebut. Sementara teman-teman Urpil begitu sangat terkejut karena begitu cepatnya Urpil bisa berkenalan dengan seorang wanita cantik. Kemudian Urpil dan Ambar pun melanjutkan jalan-jalan berdua menyusuri pinggiran pantai, sampai terlihat jika Ambar mulai tertarik dengan sosok si Urpil ini. Di hari itu mereka berdua pun menghabiskan sepanjang harinya bersama. Dan pada malam harinya, Urpil mengajak Ambar untuk berkencan romantis. Sampai akhirnya hubungan mereka pun terus berlanjut ke sebuah kamar hotel dan melakukan cocok tanam. Esok harinya, Urpil kemudian dibangunkan oleh teman-temannya, yang mana mereka berniat untuk memberikan uang hasil taruhannya pada si Urpil. Akan tetapi Urpil menolaknya, dan rupanya dia menyadari jika si Ambar sudah menghilang dari kamarnya. Singkat cerita, Urpil pun kemudian pulang kembali ke India. Dia juga begitu disambut oleh seorang wanita yang ternyata dia itu adalah istrinya si Urpil. Rupanya, si Urpil ini sudah menikah dan istrinya ini bernama Simran. Kemudian Simran pun dikenalkan pada teman-temannya si Urpil. भाई एयरपोर्ट पर married है 5 साल से
अरे गोलकीपर है इसका मतलब ये थोड़ी कि गोल नहीं कर सकता यार. चलो चलो. Malam harinya, Urpil dan Simran pun kemudian mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan dan mengundang kerabat dekatnya. Namun semenjak dia bercocok tanam dengan si Ambar, Urpil begitu kehilangan fokus pada istrinya itu. Padahal sebagai pasangan hidup, Simran cukup menyenangkan. Bahkan pria manapun akan beruntung ketika memilikinya. Semakin hari, Urpil juga semakin terbayang-bayang sosok si Ambar. Saat berada di kantor sekalipun, Urpil selalu saja melihat foto-foto si Ambar dari acara yang diadakannya di Thailand kemarin. Ia begitu seperti terkena peletnya si Ambar. Bahkan saat berada di jalan sekalipun, Urpil selalu menyangka jika gadis-gadis di jalan adalah si Ambar. Dikarenakan dirinya semakin memikirkan si Ambar, Urpil pun kemudian mencari informasi tentang si Ambar di sosial media dan internet. Namun sayangnya pada akhirnya dia pun tak bisa menemukan sedikit pun informasi tentang si Ambar di internet maupun di sosial media. Beberapa hari kemudian, Urpil yang sadar telah mengabaikan istrinya, dia pun kemudian meminta maaf pada Simran. Dan dia juga berjanji untuk meluangkan semua waktunya bersama Simran, guna merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang. Keesokan malamnya, mereka pun pergi ke sebuah mall untuk membeli sebuah gaun yang akan dikenakan pada acara ulang tahun pernikahan mereka. Namun pada saat mencoba gaunnya, ternyata di mall itu juga ada si Ambar, yang juga kebetulan si Ambar ini sedang mencoba gaun yang sama dengan si Simran. Namun di sini ukuran gaun yang dicoba Simran ternyata kurang serak untuk bodinya. Berbeda dengan gaun yang dicoba Ambar, itu sangat cocok bila dikenakan oleh Simran. Alhasil mereka pun mengobrol bersama. Pada akhirnya Ambar pun mengetahui jika Simran memberi gaun tersebut untuk acara ulang tahun pernikahannya. Dan kemudian Ambar pun memberikan gaun tersebut, juga mempersilahkan Simran untuk membeli gaunnya. Dan tiba sampai akhirnya, Urpil dan Ambar pun berpapasan saat naik eskalator. Yang mana hal itu pun membuat mereka berdua begitu sangat terkejut. Beberapa hari kemudian, Urpil terlihat sedang menyiapkan event untuk perusahaan berlian di sebuah hotel. Malam berikutnya, Urpil dan Simran pun kemudian melakukan acara anniversary pernikahan mereka. Simran juga mengenakan gaun yang mereka beli di mall kala itu. Mereka pun dengan begitu romantis melaksanakan acara anniversary mereka dan lanjut bercocok tanam sampai subuh dengan penuh gairah. Singkat cerita, Urpil kemudian melakukan event perusahaan berlian milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Kapur. Dikarenakan acaranya berjalan dengan sangat lancar, dia pun kemudian berterima kasih pada si Urpil dan juga mengenalkan istrinya pada si Urpil. Alangkah terkejutnya Urpil ketika mengetahui jika ternyata istrinya Tuan Kapur tersebut adalah si Ambar, yang kala itu telah wik-wik dengannya. Ternyata bukan cuma si Urpil saja yang udah berkeluarga, akan tetapi si Ambar ini juga telah memiliki seorang suami rupanya. Sementara itu, Urpil yang merasa telah dibohongi oleh si Ambar, ia pun menjadi sangat stres dan banyak meminum tuak. Sampai akhirnya dengan nekat Urpil kemudian nyamperkan si Ambar yang berada di toilet wanita. Dengan kasar, Urpil lalu menuntut dan memaksa si Ambar agar mereka bertemu di sebuah tempat. Karena takut dengan sikap Urpil saat ini, dengan terpaksa Ambar pun memberikan nomor teleponnya pada si Urpil. Setelah itu, Ambar pun kemudian pulang ke rumahnya. Dan di rumah, Ambar bertemu dengan ayah mertuanya dan juga anak sematawayangnya yang bernama Jahan. Singkatnya, Urpil selalu saja mencoba untuk menghubungi si Ambar. Bahkan dia pun mencobanya hampir setiap jam di setiap harinya. Namun Ambar selalu enggan mengangkat telepon itu dan merasa diteror. Sementara itu, Simran pun sudah merasa sangat aneh terhadap kelakuan suaminya itu. Kemudian dia pun curhat pada salah satu temannya, di mana ia menceritakan awal pernikahan mereka begitu sangat romantis.
Namun semakin kesini, keromantisan mereka pun menjadi redup dan banyak perubahan pada si Urpil. Di sisi lain, Urpil semakin nekat untuk bisa menghubungi si Ambar. Sampai akhirnya dia pun mengetahui alamat dan nomor telepon rumah si Ambar melalui agensinya. Saat menghubungi telepon rumah Ambar, kebetulan saat itu juga si Ambar lah yang mengangkat teleponnya. Ia sendiri begitu sangat terkejut ketika mengetahui jika itu adalah si Urpil dan menjadi marah karena privasinya mulai terancam oleh si Urpil. Kemudian Urpil mengajak Ambar dan juga mengancamnya, di mana ia meminta Ambar untuk ketemuan di sebuah kafe esok hari. Jika Ambar menolaknya, dia akan melaporkan perselingkuhan mereka pada Tuan Kapur. Dengan terpaksa, akhirnya Ambar pun menyetujui permintaan tersebut. Esok harinya, Ambar menemui Urpil di sebuah kafe yang telah disepakati. Namun di sini, Ambar dengan datang dengan wajah marah dan langsung menyuruh Urpil untuk ngobrol cepet. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba aja Ambar mendapatkan sebuah telepon dari pihak sekolah anaknya. Pihak sekolah kemudian memberitahu jika anaknya si Ambar ini telah terluka di sekolah. Tentu saja hal itu pun membuat si Ambar menjadi sangat panik, dan ia pun langsung berpamitan untuk pergi pada si Urpil. Namun Urpil ini malah menahannya. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa ternyata si Ambar ini telah mempunyai seorang anak. Dan ia juga mengatakan jika si Ambar adalah pembohong besar, yang hal itu pun membuat si Ambar menjadi Setelah itu, Urpil kemudian pergi ke kantornya. Tampaknya dia sangat kesal dengan kejadian barusan. Sejenak, dia pun kemudian memandangi fotonya bersama dengan istrinya. Namun bukannya sadar, dia malah menutup fotonya tersebut. Esok harinya, Urpil kemudian nekat datang ke rumah si Ambar dengan alasan mengajak orang tuanya itu si Ambar untuk ikut dalam acara penggalangan dana. Dia juga berkenalan dengan anaknya si Ambar, yaitu si Jahan. Namun si Ambar sendiri, ia sangat merasa curiga dan takut bahwa si Urpil akan berbuat jahat pada si Jahan. Beberapa saat kemudian, Urpil malah nekat mendatangi si Ambar di kamarnya dengan beralasan ingin ganti baju. Namun hal itu tentu saja membuat si Ambar menjadi marah. Dan bahkan ia merasa kasihan kepada si Simran, karena dia memiliki seorang suami yang gak bisa dikontrol layaknya seorang anjing kampung. Kesal dengan perkataan si Ambar, Urpil pun kemudian pulang ke rumahnya dengan keadaan yang cukup oleng parah. Kemudian Urpil pun langsung mendatangi Simran dan berlaku kasar padanya. Rupanya si Urpil ini menganggap bahwa si Simran itu adalah sebagai si Ambar. Dengan sangat kasar, Urpil pun mencocok tanami istrinya itu secara paksa dan menyebutnya dengan nama si Ambar. Sementara Simran, dia pun begitu sangat kaget ketika mendengar nama tersebut. Esok harinya, Simran menawarkan dirinya untuk mengantarkan si Urpil pergi ke kantor. Di tengah perjalanan, Urpil kemudian mulai menanyakan siapakah si Ambar sebenarnya yang disebut-sebut si Urpil saat dalam kondisi oleng semalam. Yang tentu saja hal itu pun membuat si Urpil terkejut akan pertanyaan istrinya itu. Simran pun kemudian tancap gaspol karena marah suaminya tidak berkata jujur. Sampai akhirnya Urpil pun berkata jujur bahwa dia telah berselingkuh dan bercocok tanam dengan si Ambar, yang orangnya waktu itu tak sengaja pepangih dengan si Simran di mall. Mendengar hal itu, Simran pun begitu sangat terkejut dan mengerem mobilnya secara ngadadak. Urpil kemudian mencoba untuk menjelaskannya, namun Simran tak mau lagi mendengarkan alasan apapun dari si Urpil. Hingga akhirnya Simran pun meminta suaminya itu untuk bercerai dan segera turun dari mobilnya. Wapas mat aana. Keesokan harinya Urpil kemudian ditelepon oleh si Ambar untuk bertemu di sebuah tempat. Singkatnya, Urpil lalu bercerita pada si Ambar bahwa ia telah ditinggalkan oleh istrinya. Dia juga mengancam Ambar untuk melaporkan perselingkuhan mereka pada Tuan Kapur. Namun nyatanya, si Ambar ini malah kasihan pada si Urpil karena tak mempunyai hal lain selain ancaman tersebut.
Sampai akhirnya Ambar pun dengan kehelnya mengatakan jika dialah yang akan mengatakan perselingkuhan satu malam itu pada suaminya. Dan meskipun nanti dia bakal diusir suaminya, dia berjanji tidak akan pernah datang untuk si Urpil. Dikarenakan Ambar menyangka jika si Urpil bukanlah seseorang lelaki yang sangat setia. Bahkan dia pun rela mengorbankan pernikahannya hanya demi cinta satu malam. Setelah itu, Ambar pun akhirnya pergi meninggalkan si Urpil. Setelah kejadian itu, Urpil pun menjadi sangat galau dan terus saja memikirkan perkataan si Ambar. Di tengah kegalauannya, Urpil kemudian berjalan di padang rumput sambil berkata bahwa dia telah kehilangan segalanya. Setelah itu, kemudian film pun berakhir.